Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni pada materi Sistematika Artikel. Di sini saya Hani Alfaidah sebagai moderator dan bersama rekan-rekan saya yaitu Farhan Mediantoro, Farid Hambali, Kurnia Dewi, Lutfia Kisti Awali, dan Zuhdan Arif Rahman. Sistematika artikel. Judul. Apa sih judul? Judul merupakan tulisan awal yang pertama kali dibaca orang. Judul hendaknya mencerminkan masalah yang dibahas. Karena sangat penting perannya, judul sebaiknya tidak dibuat secara sembarangan. Judul artikel sebaiknya singkat, padat, tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele, tepat dalam memilih dan menentukan urutan kata. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat, berita, atau kalimat tanya. Judul biasanya dicetak dengan huruf yang lebih besar dan tebal. Istilah bahasa asing ditulis dengan huruf miring, italik. B. Nama dan alamat penulis. Nama dari penulis ditulis tanpa mencantumkan gelar dan penulisan nama dari suatu artikel ke artikel lainnya harus tetap konsisten. Hal ini penting untuk pengindeksan nama pengarang, keterangan tentang program yang ditempuh, alamat penulis dan email yang dicantumkan harus jelas dan diletakkan pada catatan kaki atau footnote di halaman judul dengan ukuran huruf yang lebih kecil dari ukuran huruf pada isi teks. Contoh, Dunia Simbolik Pengemis Kota Bandung, The Symbolic World Beggars in Bandung, Engkus Kuswarno, Universitas Pajajaran, Program Dokter Ilmu Komunikasi, email koeskw@unpad.co.id. C. Abstrak yang meliputi 1. Tujuan penelitian, 2. Metodologi, 3. Hasil, 4. Implikasi atau implikasi teoritis, manajerial, dan metodologi. B. Kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Pilihlah kata-kata kunci yang paling baik yang dapat mewakili topik yang dibahas dalam artikel tersebut. Bila seorang ingin mencari sesuatu artikel dengan membaca kata kunci, maka salah satu kata kunci yang Anda tuliskan dapat membuka artikel tersebut. E. Pendahuluan. Pendahuluan tidak diberi judul, ditulis langsung setelah abstrak dan kata kunci. Bagian ini menyajikan kajian pustaka yang berisi paling sedikit 3 gagasan. Yang pertama, latar belakang atau rasional penelitian. Yang kedua, masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah. Yang ketiga, rumusan tujuan penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis, dan ideologis, pernyataan dan isu-isu yang dihadapi. 1. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positifisme yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol. Ada beberapa metode penelitian yang dapat dimasukkan ke dalam penelitian kuantitatif yang bersifat non-eksperimental, yaitu metode deskriptif, survei, ex post facto, komparatif, korelasional, dan penelitian tindak. 2. Penelitian kuantitatif eksperimental. Penelitian eksperimental merupakan penelitian laboratorium. Walaupun bisa juga dilakukan di luar laboratorium,
tetapi pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium, terutama dalam pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Metode ini bersifat validation atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas, independent variables, dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variabel terikat, dependent variables. Ada beberapa variasi dari penelitian eksperimental, yaitu eksperimen murni, eksperimen kuasi, eksperimen lemah, dan subjek tunggal. 3. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau qualitative research adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu yang pertama, menggambarkan dan mengungkapkan, to describe and explore, dan kedua, menggambarkan dan menjelaskan, to describe and explain. Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan explanation. Metode kualitatif secara garis besar dibedakan dalam dua macam, kualitatif interaktif dan non-interaktif. Metode kualitatif interaktif merupakan studi yang mendalam, menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiah. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada dasarnya merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Pada bagian ini penulis menyajikan secara cermat hasil analisis data, serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dari bagian inilah dapat diketahui bahasan penulis dalam memecahkan masalah yang dikemukakan pada latar belakang masalah. Bagian pembahasan merupakan hasil analisis penelitian dari data-data yang telah diperoleh dan dibahas secara terperinci dan sistematis. H. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban rumusan masalah dan tujuan penulisan. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan merupakan gambaran umum seluruh analisa dan referensi dengan hipotesis yang dikemukakan. Kesimpulan adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan diperoleh dari uraian analisis, interpretasi, dan deskripsi yang telah dituliskan pada bagian analisis dan pembahasan. Selanjutnya yaitu I. Daftar pustaka. Daftar pustaka memiliki peran yang cukup penting dalam menggambarkan sumber isi tulisan. Daftar pustaka akan digunakan pembaca untuk meninjau suatu tulisan. Untuk menulis daftar pustaka, kita harus memiliki informasi mengenai sumber yang kita gunakan, yaitu nama penulis atau pengarang, tahun diterbitkannya tulisan atau karangan, judul buku atau artikel, kota penerbit, dan yang terakhir, perusahaan penerbit. Kemudian kesimpulan dari PPT ini, dalam penulisan artikel ilmiah, kita harus tunduk pada aturan-aturan dan prosedur yang berlaku dalam proses pembuatannya, serta tersusun secara sistematis, logis, dan faktual. Tulisan ilmiah disajikan dalam bentuk ilmiah, objektif, atau apa adanya, menggunakan bahasa baku, lugas, dan juga tegas. Adapun sistematika penulisannya yaitu judul, nama dan penulisan alamat, abstrak yang dibagi menjadi 4, yaitu tujuan penelitian, metodologi, hasil, implikasi. Nah, selanjutnya kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.